What's up guys, this is Dito. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan komponen Ionic, yaitu em, Ionic Ion Action Sheet. Nah, kalian bisa buka di websitenya, yaitu di Ionic Framework, lalu ke Docs, lalu ke Docs dan ke UI Components. Di sini banyak komponen yang tertera. Kita yang pertama dulu yaitu adalah action sheet. Nah, di sini kalian bisa baca ada beberapa description-nya, bla 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 bla. Tapi dengan contoh ini mungkin kalian langsung ngerti ya. Ketika tombol diklik lalu tiba-tiba pop up seperti ini. Biasanya itu selain delete, share, play, favorit itu biasanya contohnya kayak logout atau edit profile ya seperti itu. Pasti kalian sering lah lihat ini, tampilan ini di aplikasi-aplikasi pada umumnya. Nah, itu adalah kalau di Ionic sebutannya adalah action sheet. Kita langsung aja ke usage. Di usage ini, usage Angular, kita menggunakan codingan ini aja untuk penggunaannya. Kita copy, lalu ini yang sebelumnya. Kita ulang dari awal. Oke, kita mulai dari buat functionnya dulu, yaitu on action sheet, lalu kurung kawal dan kita paste di sini. Nah, di sini error muncul. Error itu gimana bentuknya, yaitu garis bawah dan merah ya warnanya. Itu sih buta warna. Nah, atau enggak kalian bisa lihat di sini ada error 4. Nah, kalau diklik akan muncul penjelasan bla 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 bla. Nanti kalian juga bakal ngerti sih maksud apa? Maksud kalimat-kalimat error itu apa. Kalian bisa searching juga di Google. Oke. Ini gimana cara ngilangin ya? Nah, Oke, kita selesaikan masalahnya. Nah, kalian bisa searching di Google kayak misalnya problem weight di Angular, gimana cara mengatasinya. Nah, di VS Code ini dipermudah dengan hint, ada hintnya, yaitu kalian bisa klik ctrl plus titik. Nah, di situ kalian akan kalau kalian coba di sini kursor yang kedip-kedip di await ini lalu ctrl titik. Nah, ini adalah hint dari bantuan dari VS Code-nya. Nah, kalian pilih yang bawah add all missing async modifier. Yang atas juga bisa tapi penyelesaiannya berbeda gitu. Ini list 2 ini itu punya penyelesaiannya masing-masing. Tinggal kita memilih mana yang tepat untuk menyelesaikan masalah itu, error itu. Nah, kita klik ini, lalu akan muncul async di samping function. Nanti juga bakal ngerti sih kenapa ada async di samping function, atau enggak kalian bisa searching di Google gitu, bagaimana penggunaan await dan async di Angular. Oke, lalu ada error selanjutnya di action sheet controller. Nah, kalau penyelesaian ini kalian juga bisa sih ctrl titik itu kayak tadi. Cuma dari dua penyelesaian ini tidak ada yang tepat. Jadi caranya adalah kalau kalian lihat di sini di websitenya perlu adanya import dan ini apa sih namanya ya? Ini juga termasuk import juga sepaket sama itu di constructor, tapi di constructor. Nah, kita coba di sini implementasikan, yaitu biasanya kalau saya sih menggunakan private ya. Kalau tadi di contohnya itu menggunakan public, di sini dia menggunakan public, tapi kalau saya biasanya private. Nah, lalu kita tulis action sheet controller. Ini harus sama, yang ini dan ini tuh sama. Lalu titik 2
ketik lagi action sheet. Nah, di sini sudah dikasih suggestion, yaitu beberapa list. Nah, ini saya pilih yang action sheet controller yang A-nya kapital. Lalu tinggal tekan tab aja, tombol tab. Nah, otomatis dia import di atas ini. Itu cara mudahnya. Nah, kenapa kita perlu ini import ini? Ya, karena kita kan ingin menggunakan komponen-komponen dari Ionic gitu. Jadi kita harus ngambil komponennya ke dalam page kita, yaitu page action sheet ini, Ion action sheet ini. Nah, komponennya sudah diimport ke dalam, lalu errornya sudah hilang. Oke, di sini juga udah hilang, nggak ada. Kita coba run. Kita buka terminalnya dulu. Cara shortcut terminalnya adalah ctrl plus petik, yaitu tombol yang ada di samping angka 1, samping kiri angka 1. ctrl plus petik. Oke, ctrl petik, dan ini kita ulang. Cara runnya adalah Ionic serve. Oke, otomatis terbuka. Kita pakai window baru aja deh. Ini. Siap. Oke. Kalau sudah terbuka ketika di running tadi, kalian harus tulis lagi di sini ya. Oke, kalian bingung ya. Oke deh, ngulang lagi deh dari awal. Ulang lagi dari awal, run lagi Ionic serve. Oke, ini Ionic serve-nya. Nah, pasti kalau di kalian itu blank ya, blank. Ini kecilin dulu deh. Kecilin. Aneh. Oke, besar. Oke, di sini pasti kalian tampilannya adalah blank. Nah, kalian perlu ngerouting ke page Ion ke page Ion action sheet. Nah, kalian tinggal tulis aja di sini /Ion action sheet. Ini tuh namanya harus sama persis dengan nama page yang kalian buat tadi. Lalu enter. Nah, oke, ini kita sudah di page-nya Ion action sheet. ctrl shift I untuk inspect. Oke, ini tampilannya, ini nggak ada, masih kosong. Oke, karena kita belum membuat HTML-nya. Nah, kita akan buat sama persis seperti ini. Kita akan buat persis tombolnya dulu supaya ada yang trigger. Kita buka HTML-nya, ini ya, ini HTML-nya di Ion content. Kita ketik Ion button. I button. Yap, lalu kita pilih ini I dan tab. Oke, otomatis muncul seperti ini. Kita kasih nama yang buttonnya adalah action sheet aja. Kita ganti ini on click action sheet. Kita copy, lalu kita paste di sini. Oh enggak, saya namanya action sheet. Ini aja deh, kita pakai ini. Kita hapus. Oke, nggak ada error problem. Berarti ini maksudnya gimana? Jadi button ini ketika diklik akan nge-trigger function yang bernama on action sheet. Nah, ketika di-trigger, function ini akan ke-trigger semuanya nih di sini. Nah, gitu. Itu cara kerjanya. Kita langsung aja save all. Gimana cara save all? Shortcutnya adalah ctrl K, habis itu lepas, dan S. Nah, itu save all. Oke. Kita lihat di sini. Nah, di sini sudah muncul. Kenapa warnanya hitam ya? Gimana supaya tidak warna hitam? Action sheet. Variable primary body dark. Nah, ini darknya kita ini dulu dah. Kita tutup dulu darknya.
supaya nggak warna hitam. Belum. Hei, kenapa dia masih itu? Oh, kurang. Ini masih error nih, masih problem, kurang satu. Ditutup juga kita ini, lalu nah oke, warna putih lebih nyaman dilihat. Di sini muncul action sheet. Ini button, sebenarnya button tapi buttonnya kayak gitu karena ininya ya. Kita hapus dulu deh. Fill chevron, oke. Fill clear dihapus, expand block. Nah ini tombolnya ya 11-12 lah, kayak si ini, nggak apa-apa. Lalu ketika kita klik button ini, klik pasti akan muncul, nah seperti itu, dia akan muncul pop up kayak contohnya. Pop upnya beda ya, kalau di iOS itu kan seperti ini bentuknya, kalau di Android ini seperti ini bentuknya. Oke, sama ya, sama persis. Nah nanti ada lagi, kalau sudah kalian pilih delete, share, play, favorit, kalau diklik nanti bisa bisa melakukan sesuatu gitu. Misalnya saya klik delete, habis itu ntar jadinya ngedelete apa sesuatu. Nah ini sekarang penjelasan dari codingan ya. Codingannya ini sudah dijelaskan. Oke, nih kita ke bagian sini. Nah, penjelasannya adalah cons action sheet await action controller create. Ini pokoknya udah dari sananya gitu. Udah dari website yang harus seperti itu caranya. Nah, di sini ada pilihan, apakah ada pilihan? Ada header, CSS class, button. Nah, kalau kalian lihat di websitenya itu ada banyak pilihan. Kalian bisa scroll lagi di bagian ini, property kan, di bagian properties. Nah, kalian bisa tambahin animated atau backdrop dismiss, button, CSS class tadi ada ya, CSS class, enter, header tadi juga ada, HTML, bla bla bla. Nah, kalian masing-masing punya functionnya ya, masing-masing punya kegunaan tersendiri. Kalian bisa coba-coba nguliknya gitu. Lalu kalian di sini juga ada event, mungkin kalian bingung, tapi nanti saya akan menjelaskan di bagian project. Ketika saya nanti melakukan project, nanti saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan ini. Lalu ada metodenya juga, bla bla bla, lalu ada CSS. Nah, untuk sekarang adalah penjelasan dasarnya dulu. Ini header ini nama header ini adalah nama dari ininya. Gimana sih? Ya kan? Kayak albums. Headernya albums. Nah, iya, header itu yang di atas, header ya kan. Di atas album, lalu ada CSS class, dan bagaimana menggunakan CSS class. Nah, CSS class ini dari websitenya dia menamakan my custom class. Nah, cara menggunakan ini kalian bukan menggunakan CSS dari page Ion Action Sheet, bukan di sini kalian menggunakan itunya, tapi kalian menggunakan ini di global.css di bawah sini. Nah, jadi kenapa harus di global? Kenapa harus di CSS global? Kenapa nggak di CSS dari page itu tersendiri? Karena kalau kalian coba nanti itu nggak bakal ngerun, nggak bakal ada efeknya. Misalkan saya backdrop opacity, misalkan ya, backdrop opacity. Misalkan saya CSS class-nya ini saya gunakan di dalam CSS page-nya. Oke. Kita ambil contoh tadi, backdrop opacity. Misal backdrop opacity-nya adalah 0. Biasanya itu apa ya? 0% kah? Lalu semikolon, dan coba kita save dan kita lihat ada perubahan atau tidak. Nah, ketika kalian klik tidak ada perubahan sama sekali. Nah, coba sekarang kita gunakan ini di
global CSS. Nah, sekarang kita coba save. Lalu kita lihat di sini. Nah, tuh backgroundnya hilang. Mungkin nggak kelihatan ya perbedaannya. Mungkin kita ganti aja deh color ya. Kalau nggak salah ada color di sini. Ah ya, color, ada color. Kita misalkan ganti aja dash color jadi black. Nah, oke, kita save dan kita lihat di sini black dia malah black ini ya, colornya malah black button, bukan. Background lebih tepatnya background, salah di sini background. Kita save dan kita lihat, oke, backgroundnya menjadi hitam. Nah, coba misalkan di sini black, di sini saya ganti backgroundnya blue. Kita lihat apakah berhasil atau tidak. Lalu kita save dan nah, dia masih kebaca black. Nah, itu yang tadi saya bilang, CSS class ini hanya work atau bekerja di global.css. Oke. Nah, lalu ada di sini, lanjut lagi, tadi namanya apa ya? Event ya. Properties button. Properties button yang sudah jelas, yaitu yang button-button, iya, gelap banget. Gelap. Button-button yang ada di sini, delete, share, play, favorite. Ya. Favorit. Nah, penjelasannya di buttons ini di dalamnya itu terbagi oleh beberapa part. Tadi sama itu, di sini part ini adalah part untuk memunculkan delete, ya kan, delete. Part ini untuk memunculkan share. Lalu part ini memunculkan play, open, dan seterusnya kayak gitu. Ini juga memunculkan cancel. Nah, penjelasan lagi, teks di sini adalah nama dari buttonnya, yaitu delete. Misalkan saya ganti delete post. Nah, kalau saya ganti, dia akan berubah juga di sini, delete post. Nah, itu untuk penamaannya. Lalu ada role ini biasanya saya kosong sih ya. Biasanya saya kosong karena dia role ini hanya ngefek ketika kalian menggunakan ini cancel atau oke biasanya. Baru kalian bisa menggunakan role. Jadi kalau misalnya kalian cancel, itu harus ada role cancel. Tapi kalau misalkan kalian custom, misalkan delete post atau share atau bla bla bla, itu nggak perlu role gitu. Kayaknya role punya fungsinya masing-masing deh. Role. Ada bacaannya sih role itu. Tapi setahu saya role itu cuma ada dua, yaitu role untuk cancel atau role untuk cancel atau role untuk oke. Cuma itu doang yang saya tahu. Tapi tadi ada destructive ya. Destructive belum pernah nyoba. Oke, lalu ada nama di sini ada icon trace. Icon ini icon yang muncul di sini, udah pasti ya, di sini kiri sini. Gimana cara dapetin iconnya? Bagaimana bisa tahu? Kalian bisa buka di ion icon. Nah, di sini kalian bisa buka di ionic.io. Nah, di sini banyak button bawaan dari Ionicnya. Mungkin tadi trace ini ada di sini ya. Nah, trace dia gambarnya seperti ini. Mungkin kita coba yang lain. Gambar orang ya. Accessibility dash outline. Ribet. Alarm outline aja. Alarm outline. Misalnya saya ganti di sini alarm outline. Kita save dan kita coba lihat. Nah, dia berubah jadi jam di situ. Itu lalu ada di sini handler. Handler ini adalah misalkan kalian ketika klik button itu apa yang mau terjadi gitu. Nah, di sini kalian bisa nulis apa aja.
Contoh di sini, ketika klik button delete post, ketika klik action sheet delete post, akan muncul console log, yaitu delete clicked. Nah, kalau kita coba, kita klik, nah di sini muncul delete clicked. Nah, seperti itu. Misalkan hanya delete juga bisa, kita klik delete ya. Nah, delete, muncul delete. Nah, itu untuk handler. Selanjutnya itu sama sih, kayak icon, kayak handler. Handler itu untuk handler itu juga, itu handler itu kan Inggrisnya handler. Kalau artinya handler itu kan handler itu handler itu apa ya? Handler menangani. Nah, itu maksudnya berarti menangani action sheet tadi. Ada handler menangani favorit, habis itu adalah ada handler untuk menangani button cancel. Nah, lalu ada await action dot present, itu sudah bawaan dari Ionic. Nah, di sini control await action sheet dot on did dismiss, maksudnya adalah ini hanya ngecek doang gitu loh, ketika role-nya ditutup, dia akan nge-trigger on did dismiss resolve with role. Maksudnya gini, on did dismiss itu berarti, on did dismiss itu ya artinya berarti sudah di dismiss ya. Coba kita lihat di sini. Nah, tuh ketika on did dismiss bisa we roll back drop. Nah, itu maksudnya adalah ya ada susah juga sih. Ya, maksudnya adalah ketika di dismiss itu, ketika action sheet-nya sudah terjadi sesuatu, nah dia akan otomatis console.log ini akan console.log ini akan ke-trigger. Ini juga nggak terlalu penting sih, kalau dihapus juga nggak apa-apa, itu cuma testing doang gitu. Di sini juga, nah tetap masih berjalan ya, delete itu hanya testing untuk action sheet-nya apakah berjalan atau tidak. Oke, itu penjelasan seputar komponen dari action sheet. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan coba implementasikan lebih dalam apa-apanya, yang cara penggunaannya, bla bla bla. Oke, sekian dari penjelasan ini. Terima kasih.